Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kesempatan ini kita akan membahas topik logical representations of sentence meaning. Ya, jadi representasi logika dari makna kalimat. Topik ini diambil terutama dari buku Speech and Language Processing edisi 3 yang draft ya. Untuk di sini adalah chapter 15 logical representation of sentence meaning. Di buku tersebut ada beberapa subbab. Subbabnya mulai dari sini. Tadi kemudian untuk pembahasan di video kita mulai dari introduction, kemudian desiderata ya, computational desiderata atau requirement ya, ini ada keperluan atau requirement untuk komputasi ya, representasi untuk representasi bagaimana, kemudian model secara teorinya, jadi bukan untuk spesifik representasi yang seperti apa, tapi secara teori dasarnya bagaimana model teoretik semantik. Kemudian salah satu dari representasi logika itu adalah first order logic ya. Yang sangat populer, kita akan bahas insya Allah nanti di bagian yang keempat, video keempat. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang representasi event dan state. Kemudian sebenarnya ada description logics yang merupakan dapat dikatakan variasi atau juga pengembangan dari first order logic, tapi tidak akan kita bahas. Kemudian ada summary, kemudian ada bibliographical dan historical notes. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas pengantarnya ya, pengantar bagian pertama ini. Ya, jadi di bab 15 ini yaitu representasi logik ya, representasi logika untuk makna kalimat. Di sini di bab ini merupakan pengantar untuk ide yang menekankan ke meaning ya, ke makna ya, meaning dari ekspresi linguistik ya, di mana kita adalah ya salah satu satuan terkecilnya untuk ekspresi linguistik itu adalah kalimat yang kemudian ditangkap atau di dalam bentuk ya representasinya itu dalam struktur yang formal ya. Struktur formal kita udah pelajari. Struktur formal itu antara lain di teori bahasa dan otomata yang disebut untuk struktur formal yang menangkap meaning ini adalah representasi meaning ya. Jadi nanti akan kita lihat bahwa representasinya itu adalah representasi yang menekankan ke meaning. Misalnya contohnya ya, ini ada contoh untuk tas ya, yang di sini membutuhkan beberapa proses yang ini makna dari yang diambil maknanya, proses maknanya. Seperti misalkan ini adalah contoh, misalnya bagaimana akan menggunakan sebuah software ya, dengan membaca manualnya. Jadi di sini bagaimana direpresentasikan
untuk representasi semantik, kalimat-kalimatnya katakanlah seperti itu, yang kalimat-kalimatnya itu menunjukkan penggunaan ini ya, software ya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua, yang ini juga nanti kita gunakan sebagai contoh, yaitu yang berkaitan dengan restoran, ya, di mana di sini misalkan bagaimana untuk order ya, memesan di restoran dengan membaca sebuah menu. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana mengikuti sebuah resep masakan, ya, artinya membuat masakan. Untuk menuntaskan atau untuk mengerjakan tas-tas ini yang tiga tadi membutuhkan representasi, yaitu ya dalam tanda petik adalah kalimat-kalimatnya yang berkaitan dengan meaning, di mana di sini kita juga perlu melingkan atau kita punya hubungan ya antara bagian-bagian yang linguistik ya. Linguistik itu artinya kalimat dengan pengetahuan yang non-linguistik dari dunia ketiga tersebut ya. Yang pertama adalah misalkan contoh yang tiga tadi. Yang pertama misalkan adalah penggunaan software, artinya bagaimana dunia atau permasalahan dalam penggunaan software, bagaimana pengetahuan yang bukan kebahasaan tentang penggunaan software ya, atau software pada umumnya. Kemudian yang kedua contohnya tadi adalah berkaitan dengan restoran ya, untuk memesan makanan. Nah, ini berkaitan bagaimana dengan restoran ya, pengetahuan tentang restoran, misalkan jenis masakannya, misalkan mungkin seperti itu ya, atau misalnya hal-hal yang lain berkaitan dengan restoran ya. Kemudian yang contoh yang tadi yang non-linguistic knowledge, yang tadi contoh yang ketiga adalah tentang mengikuti resep masakan, yaitu artinya misalkan berkaitan dengan masakan, misalkan apakah tentang ada bumbu-bumbunya atau alat masak dan lain-lain. Ya, ini untuk membaca sebuah menu dan menentukan akan memesan apa ya untuk restoran itu tadi. Kemudian misalkan beri saran tentang di mana sebaiknya akan makan malam, ya, atau mengikuti resep, yaitu artinya akan membuat resep masakan ya, membuat masakan ini atau mengenerate resep yang baru, ya. Semua itu membutuhkan pengetahuan tentang masakan dan persiapannya, tentang apa orang-orang suka makan apa, atau tentang restorannya, restorannya seperti apa misalkan gitu ya, jenis restoran itu menyajikan atau menyediakan jenis masakan apa misalkan seperti itu ya. Ini adalah yang non-linguistic knowledge ya. Kemudian juga misalkan kalau contohnya adalah membaca penggunaan software dengan manual ya, manual penggunaan software, atau memberi saran penggunaan software bagaimana, itu membutuhkan knowledge ya. Untuk knowledge di sini, knowledge dari dunia software ini ya, knowledge tentang software dan mungkin misalkan aplikasi-aplikasi yang serupa tentang komputer
dan user secara umum. Ya, ini berkaitan dengan non-linguistic knowledge ya. Jadi perlu di samping yang ini hubungan antara linguistik dengan yang non-linguistic knowledge. Ya, kemudian ini adalah semantic parsing ya. Maksudnya adalah di bab 15 ini kita mempunyai atau membahas tentang ekspresi linguistik yang itu menekankan ke representasi maknanya. Representasi makna nanti akan kita lihat bahwa yang kita buat atau yang contoh-contoh representasinya nanti adalah tekanannya ke makna yang itu biasanya yaitu adalah untuk yang merepresentasikan ya, representasi makna itu adalah merepresentasikan pengetahuan-pengetahuan yang ada di dunia, seperti misalkan contohnya 3 tadi ya. Jadi kalau misalkan sebuah kalimat ya atau sebuah kata dalam bahasa Indonesia, misalkan kata pohon gitu ya, itu kan juga merepresentasikan sebenarnya sebuah pohon ya. Jadi kata POHON itu merepresentasikan sebuah pohon. Nah di sini juga kalau untuk yang representasi semantik, nanti representasi semantik itu akan kita lihat yang bentuknya terstruktur. Nah itu juga merepresentasikan pengetahuan di dunia yang kita yang sehari-hari ya. Nah proses untuk membuat representasi di mana representasi ini biasanya adalah inputnya adalah linguistik, artinya kalimat bahasa Indonesia misalkan, kemudian outputnya representasi semantik. Itu prosesnya disebut dengan semantic parsing atau semantic analysis ya. Jadi kalau yang kita sudah pelajari di sintaks ada syntactic parsing. Syntactic parsing itu ada konstituensi parsing yang kita sudah pelajari. Konstituensi parsing kita lihat di sini di RPS kita ya. Ini ada yang kita sudah pelajari sebelumnya, itu ini ya, ada di sini ya. Ini ada parsing untuk sintaks. Ini ada ya, ini kemudian membentuk pohon sintaks konstituensi dan jenis satunya lagi pohon sintaks dependensi. Artinya parsing itu menghasilkan pohon sintaks, baik jenisnya bisa konstituensi atau frase ya, atau yang dependensi ya. Dari sebuah kalimat kemudian dibentuk dengan proses parsing menghasilkan pohon sintaks tersebutnya, saya kira untuk mengingatkan seperti itu. Nah kemudian di sini untuk bagaimana dari sebuah kalimat bahasa Indonesia misalkan mau dibuat representasi semantiknya ya, tanpa kita belum membahas tentang representasi semantik seperti apa ya. Kalau tadi representasi sintaks itu menggunakan atau direpresentasikan dengan pohon sintaks yang baik itu konstituensi ataupun dependensi. Nah kalau di sini bagaimana dari bahasa Indonesia misalkan ke representasi semantik menggunakan prosesnya adalah semantic parsing atau semantic analysis ya. Yang tidak dibahas di bab ini, tapi di buku Speech and Language Processing itu di bab 16 ya.
Dan secara keseluruhan untuk merancang meaning representation ya, jadi representasi yang makna atau semantik ini kalau prosesnya adalah semantik parsing, tapi secara keseluruhan itu disebut secara generiknya disebut computational semantik. Ya, nah sekarang kita baru mau lihat ya contohnya representasinya, representasi meaning, representasi makna. Bagaimana direpresentasikan? Kita akan lihat di sini ada representasinya seperti ini yang teks seperti kalimat atau bentuknya yang grafikal, yang graf seperti ini atau yang lebih terlihat seperti struktur seperti ini. Jadi di sini bagaimana ada bahasa-bahasa ya, ada bahasa untuk merepresentasikan makna. Contohnya di buku itu di gambar 15.1 ya. Di gambar 15.1 itu menunjukkan contoh representasi, meaning representation untuk kalimat bahasa Inggris ini sederhana. Sebuah kalimat bahasa Inggris itu bagaimana diubah menjadi representasi makna yang ya logical representation, yang itu adalah merepresentasikan makna, tekanannya ke maknanya, bukan misalkan ada contohnya mungkin misalkan gaya bahasa atau apa, tapi di sini adalah makna, ya, tekanannya ke makna. Di sini ada contoh di gambar ini ada 4 biasa digunakan untuk meaning representation. Jadi bahasa-bahasa ini ada bahasa-bahasa dan artinya bahasa meaning representation ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Di sini ada daftar simbol-simbol. Di sini ada simbol-simbolnya, daftar simbol-simbol ya, yang nanti akan kita pelajari lagi yang jenis ini, yaitu apa yang disebut dengan first order logic. Kemudian ada yang ini adalah graph, representasinya graph. Jadi untuk kata kalimat I have a car, ini untuk kalau direpresentasikan makna dalam bentuk simbol-simbol. Kemudian ini adalah first order logic yang akan kita pelajari nanti. Kemudian kalau direpresentasikan I have a car dalam bentuk graph yang berarah seperti ini juga sebenarnya graph seperti ini, sama seperti ini, hanya di sini bentuknya graphical visual gini. Kalau di sini bentuknya adalah yang teks seperti ini sama sebenarnya. Kemudian ini dalam bentuk record ya, di catatan record, ada record ya, ini adalah contohnya, ada 4. Ini representasi. Jadi kalau kita menyatakan meaning representation itu adalah contohnya adalah seperti ini, 1, 2, 3, 4 ini untuk dari bahasa manusia, bahasa Inggris seperti ini. Ini ditampilkan lagi di sini ya, di sini yang paling atas di sini ini adalah first order logic ya. First order logic yang nanti insya Allah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Kemudian yang contoh yang di sini adalah dari apa yang disebut dengan AMR atau Abstract Meaning Representation yang dipropos tahun 2013 ya, ini ya. Kemudian berikutnya di sini adalah yang disebut dengan representasi frame base atau slot filler. Jadi ini ada seperti ada frame, gitu, ada frame yang yang seperti ini ya. Yang ini nanti kemudian dibahas lebih lanjut di description logic, di bagian description logic, tapi untuk kita sekarang ini nanti description logic tidak kita bahas ya. Kemudian juga sebenarnya yang seperti ini ya, yang seperti ini itu format yang seperti ini ya, ini yang frame base dan atau slot filler ini kita bahas di information extraction ya.
di information extraction, tapi di mata kuliah kita tidak membahas information extraction ya di kali ini, di mana information extraction atau lebih tepatnya lagi adalah relation extraction, ekstraksi hubungan. Jadi relasi hubungan di sini antara speaker dengan car, di mana speaker itu maksudnya adalah I, dengan car hubungannya apa? Hubungannya adalah having. Nah itu seperti itu. Ini sebenarnya di information extraction ada juga yang kemudian representasinya seperti ini, tapi di mata kuliah kita ini tidak kita bahas. Ya, untuk representasi itu kita membutuhkan simbol-simbol ya, himpunan simbol-simbol atau vocabulary ya, vocabulary atau kosakata. Ya. Di antara contoh 4 tadi, meaning representation languages tadi 4, itu memang ada perbedaan-perbedaan yang mencolok yang ini tadi. Ini ada perbedaan-perbedaan yang mencolok ya, antara ini dengan ini, misalkan ini dengan ini. Tapi sebenarnya mereka mempunyai dasar yang sama untuk yang berkaitan dengan meaning representation, unit-unit di dalam meaning representation atau himpunan simbol atau representation vocabulary yang secara dasarnya ya, secara dasar, tidak secara spesifik tapi secara mendasarnya, di mana yang secara dasar itu dimaksudkan adalah ini ada objeknya, kemudian ada properti dari objek atau sifat dari objek, kemudian hubungan antar objek ya. Jadi 3 ini ya, yang dasarnya adalah ini objek, sifat dari objek, dan hubungan antar objeknya. Ya. Ya, jadi di sini misalkan ada speaker, ada car, ya. Kemudian hubungan kepemilikan, ya, kepemilikan antara speaker dan car. Ya, untuk representasi makna yang kita sedang bicarakan di bab ini, bab 15 ini kita bisa memandang dari 2 sudut pandang ya, untuk sebuah representasi formal, jadi representasi semantik seperti yang 4 contoh yang ini ya, ini adalah dapat dipandang juga sebagai representasi yang formal. Ya, representasi formal seperti kita sudah bahas di teori bahasa dan otomata, di mana representasi formal itu maksudnya adalah antara ini misalkan mempunyai aturan-aturan atau grammar yang fix, yang jelas, ya, tidak seperti bahasa manusia yang grammarnya itu kompleks, ya, kompleks, jauh lebih kompleks, dan ada ambigu, ada juga termasuk ada perubahan-perubahan maksudnya dari ini waktu ya. Tapi yang paling jelas adalah kalau formal representation itu adalah yang udah fix dan relatif lebih sederhana, artinya nanti bisa kita lihat bahwa kalau seperti di bahasa pemrograman yang sintaksnya juga udah jelas, kita bisa lihat ada misalkan sintaks parsing itu bisa error atau sintaks error atau sintaksnya benar ya. Ya, representasi ini juga mempunyai sintaks nanti atau format penulisan. Ya, jadi ada 2 sudut pandang. Ya, ada 2 sudut pandang untuk sebuah representasi formal ya. 2 sudut pandang ini adalah yang pertama ya, ini adalah representasi dari bahasa ini. Jadi bahasa manusia ya, bahasa manusia direpresentasikan atau katakanlah dikonversi, representasikan atau dikonversi ya, ini ada
kemudian dikonversi menjadi seperti yang tadi ini, seperti ini. Kemudian sudut pandang yang kedua adalah representasi dari kondisi yang ada di alam nyata ya. Jadi kita mempunyai sebuah kondisi bahwa tidak tergantung dari bahasa manusia, berarti ya tidak tergantung dari bahasa manusia. Kita mempunyai kondisi bahwa seseorang itu atau saya kemudian ada mobil ya, saya punya mobil dengan istilah apapun, dengan bahasa apapun, dengan baik itu dengan bahasa apapun atau dengan kalimat yang bagaimanapun, yang intinya menyatakan bahwa saya mempunyai mobil, nah itu dinyatakan dengan ini. Ya, saya ulangi lagi, kalau di sini kita berangkat dari bahasa manusia, kalau di sini berangkat dari katakanlah ide atau kondisi di alam atau di dunia nyata ya, bahwa misalkan ada kepemilikan mobil saya dan mempunyai kepemilikan mobil ini ya, seperti itu. Ya, jadi di sini dapat dikatakan bahwa dengan adanya dual perspektif ini ya, di sini adalah menjembatani antara bahasa manusia ya, linguistik inputnya dengan dunia ya. Jadi ini jadi misalkan seperti ini ya, misalkan mungkin katakanlah ini ya, ini dari sini ya, ini adalah bahasa manusia ya, kemudian ini bahasa manusia ya, kemudian bisa direpresentasikan dengan di sini formal representation ya, kemudian di sini sebenarnya merepresentasikan dari kondisinya, kondisi atau konsep atau dengan kalau dinyatakan dengan bahasa apapun juga misalkan, atau ya kemudian ini adalah di sini, ini adalah representasi formal representation itu, atau ya meaning, ini adalah makna, ini tekanannya ke makna di sini, makna. Tekanan ke makna itu bukan tekanan ke yang lain, bahwa tekanan yang lain itu misalkan contohnya adalah tekanan misalkan kayak bahasa atau yang lain. Ini jadi bisa digambarkan secara sederhana seperti itu. Ya, kita sekarang di video ini adalah introduction. Nah, kemudian untuk bagian berikutnya ada di 15.1, 15.2. Ini adalah background, latar belakang, dan desiderata. Desiderata itu maksudnya adalah yang diinginkan atau diharapkan atau requirement atau syaratnya untuk meaning representation, bahasa representasi makna ya. Jadi kalau sebuah bahasa itu maksudnya dituliskan dengan apakah yang simbol-simbol seperti ini, dengan graf seperti ini, apa kemudian dipresentasikan dengan slot atau frame seperti ini. Jadi sebuah bahasa yang menyatakan makna, merepresentasikan makna, itu ada persyaratan-persyaratan ya, ada yang diharapkan, terutama adalah computational desiderata ya. Ya, kemudian berikutnya ini nanti ada dua ya, ada yang itu desiderata, dan kemudian nanti ada secara teoretik, secara umumnya. Ini adalah yang desideratanya, ini adalah yang 15.2 itu adalah konsep secara umum tanpa memandang apakah itu representasinya first order logic ataupun graph atau slot filler. Nah, kemudian yang kita bahas secara lebih panjang lebar dari bahasa
contohnya bahasa tadi ada first order logic, ada graphic dan slot filler. Kemudian di sini adalah first order logicnya. First order logic, saya kira kita udah bahas untuk logic ini ya, representasi logik kita bahas ada di matematika, ya, matematika logika matematika yang sejak SMA bahkan sudah ada ya, sudah dibahas SMA kelas 10. Saya pernah lihat di SMA kelas 10 itu ada pembahasan tentang matematika logik, meskipun masih bentuknya lebih sederhana. Kemudian juga dibahas ya, di kuliah tentunya di matematika logik, dan di artificial intelligence juga dibahas logiknya. Ya, logik itu merupakan salah satu topik di artificial intelligence. Ya. Nah, di sini kita akan bahas tentang first order logic nanti insya Allah ya. Kemudian di 15.4 berikutnya ya, untuk bagaimana semantiknya itu juga menangkap adanya event-event dan state-state ya. Ya, dalam bahasa Inggris, kemudian bagaimana direpresentasikan di representation logic ini. Kemudian sebenarnya ada di bab berikutnya, yaitu bab 16 adalah semantic parsing, yaitu bagaimana mengenerate ya formal, bentuk representasi formal, meaning representation ini ya, dari inputnya adalah kalimat, misalkan kalimat bahasa Inggris. Tetapi kalau di buku tersebut itu saat ini belum ada ya. Saat ini belum ada, kita lihat di sini. Ya, di sini bab 16 belum ada di sini. Semantic parsing. Tapi kalau materi tentang semantic parsing sebenarnya udah ada cukup banyak, kita bisa cari. Salah satunya adalah dibahas di apa yang disebut dengan di topik atau di misalkan perkuliahan adalah di natural language understanding. So, introduction seperti itu. Terima kasih.